Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Alat Permainan Edukatif, Ibu Farida Rohayani MPD, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan walaupun secara daring. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hikmawati dengan NIM 200101122, Jinan Fakhirah dengan NIM 200101123, Riza Wulandari dengan NIM 200101124, Dina Zulfiana dengan NIM 200101125, Siber Nika Isna Salsabila dengan NIM 20010112726, Zuhratul Aini dengan NIM 200101127, Sri Wahyuni dengan NIM 200101128, dan Dewi Sapitri dengan NIM 200101129 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rancangan Alat Permainan Edukatif. Adapun sebelum kami membuka presentasi agar lebih barokahnya, marilah kita buka sama-sama dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi dari kelompok 2 dipersilahkan. Selamat menyaksikan. Rancangan alat permainan edukatif. A. Merancang konsep alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Inti dari perencanaan itu adalah kegiatan pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode yang didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Perencanaan itu tidak dalam bentuk tertulis rapi, tetapi konsep yang masih dalam coretan maupun dalam pikiran merupakan wujud dari perencanaan. Guru merupakan desainer atau perancang pembelajaran sekaligus pengelola dan pelaksana pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hikmah. Format RPPH tidak harus baku, tetapi memuat komponen-komponen yang ditetapkan. Adapun komponen RPPH terdiri atas yang pertama, identitas program, yang kedua materi, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat kegiatan pembukaan, yang kelima kegiatan inti, dan yang keenam kegiatan penutup, dan yang terakhir rencana penilaian. Perencanaan lebih detail menurut sense setting, warmer, metode dan strategi, serta prosedur aktivitas yang rinci. Pada saat mengajar, guru tidak selalu memperdomankan pada RPPH versi lengkap ini, melainkan perencanaan yang masih berupa draft inti dari skenario perencanaan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Tahap pembentukan konsep APE adalah tahapan di mana langkah analisis kebutuhan awal sistem dilakukan. Tahap ini mencakup analisis data awal, penyusunan konsep perencanaan, dan persiapan untuk melakukan perencanaan sistem. Tahap pembentukan konsep pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data hasil pengujian sistem sebelumnya yang telah diimplementasi. Dari implementasi sistem sebelumnya, terdapat beberapa kekurangan sistem seperti bahasa yang digunakan dan masalah tampilan yang dirasa cukup kompleks untuk digunakan anak usia dini. Dari hasil analisis tersebut, maka dihasilkan konsep untuk membuat aplikasi permainan edukatif ini berbasis desktop. Dirancang menggunakan bahasa Indonesia dan juga harus mampu menjawab permasalahan tampilan pada aplikasi sebelumnya. Sasaran penggunaan aplikasi juga ditentukan pada tahapan ini. Tahap perencanaan yang dihasilkan rancangan sistem yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis awal. Tahap ini dimulai dari merancang menu-menu yang dihasilkan berdasarkan pada pokok-pokok program pengembangan kompetensi PPK yang diterapkan pada instansi PAUD. Berdasarkan daftar PPK aspek kognitif dibuat
pemetaan dengan menu-menu yang kira-kira dapat diterlibatkan dalam peningkatan kompetensi yang dimaksud. Tahap ini juga menentukan penamaan dengan penempatan konten pada aplikasi ini, termasuk pemilihan tema dan gambar atau kasar sistem secara keseluruhan. Aplikasi permainan edukatif ini dirancang berbasis desktop dengan penimbangan kenyamanan aspek visual dan penggunaan. Merancang APE untuk anak usia dini. Alat permainan edukatif dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan untuk menumbuh kembangkan kepribadian anak. Alat permainan edukatif bisa dibuat atau dibeli, asalkan ada pembelajaran yang terdapat di dalamnya. Guru dapat membuat alat permainan edukatif dengan bermacam kreasi yang dapat menolong proses belajar anak. Alat permainan edukatif bisa berbentuk game poker pasang, sehingga anak dapat belajar menggunakan sarana tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan dalam pembuatan alat permainan edukatif. 1. Ketentuan edukatif. Alat permainan edukatif yang dibuat wajib memiliki nilai pembelajaran serta cocok dengan tujuan program pembelajaran yang berlaku dan disesuaikan dengan tata cara yang membantu menekan kegiatan kreativitas anak sesuai tahap perkembangannya. 2. Ketentuan teknis. Ketentuan teknis ialah APE yang dibuat dengan wujud serta dimensi anak sesuai dengan umurnya. APE terbuat dengan bahan yang nyaman digunakan kanak-kanak, gampang didapatkan di lingkungan, serta gampang digunakan sehingga menambah kesenangan anak buat eksperimen serta bereksplorasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang ketentuan estetika. Ketentuan estetika ialah wujud yang gampang dibawa oleh anak, keserasian dimensi, dan campuran warna yang penting bermain bagi anak usia dini. Yang pertama, bagi pakar pembelajaran anak, metode belajar anak usia dini sangat efisien, yakni melalui bermain. Yang kedua, dengan bermain, anak bisa meningkatkan kemampuannya. Dan yang ketiga, dengan bermain, anak mendapatkan ilmu pendidikan. Yang keempat, pelajaran akan lebih mudah dimengerti bila hati dalam kondisi gembira. Salah satunya yaitu dengan cara bermain sambil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dengan NIM 2001101129. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sri Wahyuni. Alat permainan edukatif atau APE untuk anak usia dini sangat bermacam-macam wujudnya. Dalam satu APE, ada banyak guna yang bisa menambahkan nilai kepribadian pada anak. Lebih banyak APE yang ada sering bisa lebih banyak nilai kepribadian yang dapat ditumbuhkan dalam alat permainan edukatif tersebut. Terdapat sebagian contoh alat permainan edukatif yang bisa menumbuhkan nilai kepribadian pada anak adalah: yang pertama itu permainan balok, yang kedua permainan puzzle, yang ketiga permainan bak pasir, dan yang terakhir permainan ular naga.